Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan mempelajari materi pengukuran jangka sorong dan mikrometer skrup. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari materi besaran dan satuan. Simak terus videonya sampai selesai ya. Pernahkah kalian mendengar istilah satu jengkal, satu hasta, atau satu kaki? Istilah satu jengkal, satu hasta, dan satu kaki merupakan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk mengukur panjang suatu benda. Jika diperhatikan, penggunaan alat ukur tersebut kurang efektif ya, mengingat ukuran jengkal, hasta maupun kaki setiap individu berbeda-beda. Oleh karena itu, para ilmuwan fisika mulai membuat suatu alat ukur yang baku, misalnya penggaris, meteran, jangka sorong, mikrometer skrup, dan sebagainya. Alat-alat ukur tersebut digunakan untuk mengukur suatu besaran, contohnya panjang. Nah, membahas masalah alat ukur dan besaran tidak terlepas dari pembahasan kali ini, yaitu tentang pengukuran. Ingin tahu lebih lanjut tentang pengukuran? Apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Hasil pengukuran tunggal biasa ditulis sebagai berikut. X sama dengan X0 plus minus delta X. Dengan X merupakan nilai besaran yang diukur. X0 merupakan hasil pengukuran yang terbaca, dan delta X merupakan ketidakpastian pengukuran yang dapat dicari dengan 1/2 dari skala terkecil alat ukur. Nah, sebelum melakukan pengukuran suatu besaran, tentu kalian harus mengetahui alat ukur apa yang cocok digunakan untuk mengukur besaran yang dimaksud. Ini adalah contoh alat ukur panjang. Ada beberapa macam yang bisa digunakan, di antaranya seperti penggaris, jangka sorong, mikrometer skrup, dan meteran. Sedangkan untuk beberapa alat ukur ini pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Kalian bisa menemui ketika kalian belanja di pasar, atau mungkin ketika kalian akan menimbang badan. Alat ukur ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa. Ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk mengukur massa, di antaranya ada neraca Ohaus, Dachin, neraca dua lengan, neraca langkah, neraca duduk, serta neraca digital. Sedangkan untuk alat ukur pada gambar berikut, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Ada jam tangan, jam pasir, stopwatch, kalender. Ini merupakan alat ukur waktu. Selanjutnya adalah alat ukur suhu. Kalian bisa menggunakan termometer untuk mengukur suhu. Ada beberapa macam termometer, seperti termometer dinding, termometer air raksa, ada juga termometer analog dan termometer digital. Yang berikutnya adalah alat ukur kuat arus listrik. Ayo, siapa yang tahu alat apakah ini? Ya, betul sekali, namanya ampere meter. Yang terakhir adalah alat ukur intensitas cahaya. Alat apakah ini? Ini adalah lux meter. Nah, masih ada satu besaran lagi, yaitu jumlah zat. Untuk besaran jumlah zat sebenarnya tidak ada alat khusus yang dapat digunakan untuk mengukur besaran ini. Karena untuk mendapatkan hasil pengukuran dari jumlah zat, kita perlu terlebih dahulu mengukur besaran massa zat. Kalian telah mengetahui beberapa macam alat ukur dari masing-masing besaran.
Untuk materi kali ini, kita akan fokus mempelajari tentang pengukuran panjang menggunakan jangka sorong serta mikrometer probe. Ketika kalian diminta untuk mengukur panjang buku, tentu kalian dengan mudah akan menggunakan mistar. Tapi, bagaimana kalau kalian diminta mengukur diameter cincin? Bisa nggak ya pakai penggaris atau mistar? Sepertinya nggak akan bisa, karena penggaris itu cukup terbatas. Dia umumnya dipakai untuk mengukur benda yang permukaannya berupa bidang datar. Salah satu contohnya adalah buku tadi. Padahal, kita juga butuh alat untuk mengukur panjang benda, nggak cuma berbidang datar kan? Contohnya, diameter luar dan diameter dalam suatu benda. Seperti cincin tadi. Untuk itu, manusia butuh alat ukur panjang yang lebih detail lagi. Salah satunya yaitu jangka sorong. Apakah jangka sorong itu? Ya, kalian bisa lihat gambar jangka sorong seperti berikut. Jangka sorong merupakan alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Ketelitian jangka sorong mencapai 0,1 mm atau 0,01 cm. Berikutnya, bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong terbagi menjadi dua bagian, rahang tetap dan rahang geser. Berbeda dari penggaris yang cuma mempunyai satu skala pembacaan, jangka sorong mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan skala vernier atau biasa dikenal dengan skala nonius. Skala utama lebih panjang dari skala nonius. Skala utama terletak pada rahang tetap, sedangkan skala nonius terletak pada rahang geser. Untuk lebih lengkapnya, silakan perhatikan gambar jangka sorong tersebut. Ada rahang dalam, terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang atau celah. Yang berikutnya ada rahang luar, terdiri dari dua rahang juga, yaitu geser dan tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian luar seperti diameter, lebar, atau panjang benda. Kemudian, tangkai ukur kedalaman. Fungsinya untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Ada juga skala utama. Fungsinya untuk menyatakan hasil ukuran utama. Biasanya dinyatakan dalam satuan sentimeter atau inci. Umumnya, panjang skala utama 15 sampai 17 cm. Ada juga skala nonius. Fungsinya untuk menambah tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter atau inci. Kemudian ada juga baut pengunci. Fungsinya untuk menahan rahang pada tempatnya, agar objek bisa ditahan atau tidak terlepas dan skala tidak bergeser saat akan mengukur. Setelah kalian mengetahui tentang bagian-bagian jangka sorong, lalu bagaimana ya cara membaca jangka sorong? Yuk perhatikan gambar berikut. Cara membaca hasil pengukuran jangka sorong pada gambar adalah sebagai berikut. Perhatikan nilai yang ditunjuk oleh skala utama. Berdasarkan gambar tersebut, skala utamanya berapa? Ya, 2,4
cm. Kemudian, tentukan skala noniusnya dengan cara melihat skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Berdasarkan gambar tersebut, skala nonius yang ditunjuk adalah 7. Artinya, 7 kali ketelitian alat tersebut, yaitu 7 kali 0,01 cm, sehingga skala noniusnya adalah 0,07 cm. Kemudian, kita dapat menentukan hasil pengukuran dengan cara menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Diperoleh hasil pengukuran pada jangka sorong tersebut adalah 2,47 cm. Bagaimana? Mudah bukan? Berikutnya, mikrometer skrup. Perhatikan gambar mikrometer skrup berikut ini. Pernahkah kalian melihat alat ini? Mikrometer skrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Ketelitian mikrometer skrup bisa mencapai 0,01 mm. Bagian-bagian mikrometer skrup. Perhatikan gambar mikrometer skrup tersebut. Kalian bisa melihat pada gambar ada yang namanya poros tetap, poros geser, pengunci, skala utama, skala nonius, pemutar, serta bingkai. Bagaimana ya cara membaca mikrometer skrup? Perhatikan gambar berikut. Kalian perlu memperhatikan letak garis pada skala utama yang dilewati oleh skala nonius, yaitu 5 mm. Lihat garis skala bawah, yaitu 0,5 mm. Selanjutnya, perhatikan nilai di skala nonius yang berada di bagian rahang putar, yaitu 30 mm, maka rumusnya dikalikan dengan 0,01 mm sehingga menghasilkan 0,3 mm. Hasil pengukuran diperoleh dari penjumlahan antara ketiga nilai tadi, yaitu nilai skala atas ditambah nilai skala bawah ditambah nilai skala nonius, sehingga hasil akhirnya adalah 5,8 mm. Nah, akhirnya selesai juga pembahasan kita mengenai pengukuran menggunakan jangka sorong dan menggunakan mikrometer skrup. Semoga kalian lebih paham ya. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang bagaimana cara mengukur panjang dengan jangka sorong maupun dengan mikrometer skrup, silakan lakukan kegiatan diskusi berikut ini. Perhatikan gambar berikut, tentukan hasil pengukuran baik menggunakan jangka sorong maupun mikrometer berikut. Setelah kalian menemukan jawaban, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman ya. Pembahasan materi pengukuran dengan jangka sorong dan dengan mikrometer skrup telah selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.